Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Ya Allahu Akbar. Udah belum? Belum. Ya, perkenalkan nama Ibu adalah Nadia Fahira. Boleh dipanggil Ibu Nadia, boleh juga dipanggil Buna. Hari ini Ibu akan membawakan materi yang berjudul makanan haram dan makanan halal. Udah tahu belum makanan haram itu apa, makanan halal itu apa? Belum. Belum? Kalau belum disimak baik-baik ya. Tahukah kalian Enggak, ya. bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu nikmat di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Mengkonsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah ya. Mengkonsumsi makanan halal itu termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pinter. Nah, Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88. Ibu tunjuk ya. Tolong Abu bacakan ayat tersebut, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya, terima kasih Abu. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, serta bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kita beri makan. Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 dicatat, siapa tahu masuk ke dalam ulangan. Oke? Kemudian, tahukah kalian bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya. Allah itu menciptakan semuanya itu udah dirancang sebaik mungkin ya, sedemikian rupa baiknya. Maka dari itu, kita sebagai manusia itu harus memanfaatkannya, karena sayang kalau nggak dimanfaatin ya. Oke? Lanjut. Nah, amatilah gambar berikut ini. Oke, diamatin coba. Ada martabak dulu. Nah, ada apa lagi? Nasi goreng ya. Mantul. Itu namanya cireng mantul. Oh, cireng mantul. Mantap betul. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Makanan dulu. Ya, makanan ya. Udah pernah nyobain makanan ini belum? Nggak boleh dulu, Mama. Kenapa? Diabetes nanti katanya. Oke. Termasuk jenis makanan halal atau haramkah gambar tersebut? Ayo. Haram? Haram kalau nggak. Iya betul. Ih, pintar. Ya, makanan itu makanan halal pada dasarnya. Halal pada dasarnya. Namun benar yang dikatakan oleh kita tadi, kalau belinya mencuri, maka hukumnya berpindah menjadi hukum yang haram. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia menurut ketentuan syariat Islam. Yang berupa apa? Segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang. Nah, yang pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali apabila ada petunjuk Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ya, sebenarnya makanan itu pada dasarnya Nah, namun apabila ada petunjuk Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya, maka tidak jadi halal ya, belum jadi haram ya. Oke, lanjut. Macam-macam makanan halal. Nah, macam-macam makanan halal itu dibagi menjadi 3. Apa aja tuh? Yang pertama halal zatnya. Oke? Halal zatnya artinya bahan dasar makanan yang diperoleh dari binatang maupun tumbuhan yang tidak
diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau kita makan bayam. Bayam itu bayam itu halal karena berasal dari tumbuhan. Kemudian ayam contohnya lagi. Ayam itu halal karena berasal dari hewan. Jadi zatnya itu pada dasarnya bahannya itu emang halal ya. Kalau bayam kan emang udah ketahuan halal ya. Lanjut. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Maksudnya apa? Pada dasarnya semua makanan itu halal. Kemudian apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Kayak yang di awal tadi. Martabak itu halal ya sebenarnya. Pada dasarnya bahannya itu halal. Kemudian kata Royki tadi belinya pakai uang hasil mencuri. Maka dihukumkan haram karena cara memperolehnya itu haram. Jadi martabak itu bisa jadi haram kalau diperoleh dengan cara mencuri. Pintar. Kemudian yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diproses dengan cara yang halal, dengan bahan baku yang halal pula, maka kemudian makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram. Misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Ngerti nggak maksudnya? Misal nih, ada combro. Iya, tahu combro kan? Ya, ganti deh. Misalnya ada ayam geprek. Zatnya itu halal, ya. Zatnya itu ayam pakai tepung digoreng halal. Zatnya itu halal ayamnya. Nah, kemudian dikatakan di sini diperoleh dengan cara yang halal pula, berarti ayam geprek itu dibeli dengan uang yang halal. Namun memprosesnya itu menggunakan alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram. Nah, ayam geprek tadi digoreng dengan minyak yang habis menggoreng babi, maka ayam geprek itu dikatakan ayam geprek yang haram. Karena alat masaknya atau cara memprosesnya itu terkontaminasi oleh babi. Iya, oleh babi. Nah, terus hikmah mengkonsumsi makanan halal. Apa tuh hikmahnya kita, Bu, mengkonsumsi makanan halal? Coba. Yang pertama itu terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidup seseorang sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, insya Allah badan kita menjadi sehat. Ya, betul. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang makanannya halal, minumannya halal, berarti kan menjauhkan larangan Allah dong. Nah, Allah tuh bakal menyayangi orang yang selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan. Lanjut. Yang ketiga, mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ini tadi, Allah akan mencintai orang-orang yang menaati perintah. Nah, jika sudah mencintai maka Allah akan meridhoi. Oke, lanjut yang keempat. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapatkan perlindungan dari Allah. Nih, siapa yang nggak mau hidupnya barokah dunia dan akhirat? Siapa yang nggak mau? Mau semua. Makanya kita harus makan makanan halal dulu ya. Dimulai dari yang gampang dulu. Makan makanan yang halal dan jauhi yang haram. Ya. Kemudian yang terakhir, membawa ketenangan dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin melalui kepribadian yang jujur serta memiliki sikap apa adanya. Oke? Kalau kita makan makanan yang halal, beli pakai uang yang halal, pasti apa? Tenang dong hidup kita. Ya? Oke. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. Nih, perhatiin ya, baik-baik. 1. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya dan sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Makanya kalau teman kita dagang itu dibeli ya, karena insya Allah sudah terjamin kehalalannya ya. Ya. Kedua, apabila membeli daging hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non muslim, maka pastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Biasanya kalau kita ke supermarket nih, biasanya daging babi itu dipisahin ya, makanya hati-hati ya, dibaca baik-baik ya daging apa ini ya. Oke? Oke,
Lanjut lagi. Ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain pula ya. Oke? Gak boleh mencuri, gak boleh ngambil makanan temennya ya. Kalau pengen makanan teman sebelahnya, coba ngomong baik-baik. Aku boleh nggak nyicip gitu ya? Ya nggak boleh merampas ya. Ya. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Tidak dari hasil mencuri, merampok maupun berjudi. Ya. Kalau pengen jajan nggak punya uang, nabung ya. Nabung, berusaha ya. Kerjain PR, bilang ke mama, "Ma, aku udah ngerjain PR, besok mau jajan." Pasti dikasih duit sama mamanya ya. Kalau misalkan gak dikasih duit, ngomong sama ibu, ibu yang jajanin. Yeay. Nah, tahukah kalian apa arti makanan haram? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Saya ibu dulu. Apa? Makanan haram itu makanan yang tidak halal untuk dimakan. Untuk dimakan. Oke, dapat hadiah dan sebentar. Dapat hadiah. Makasih, Ibu. Ya, pintar ya. Iya ibu. Oke. Lihat, balik ke sini. Perhatiin baik-baik ya. Makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia akan berdosa. Berdosa, dilihat ya baik-baik ya. Makanan haram apabila kita tetap mengkonsumsinya maka kita akan berdosa. Oke. Nah, macam-macam makanan haram nih perlu kalian ketahui, macam-macam makanan haram. Yang pertama ada haram aini. Haram aini itu apa ibu? Haram aini itu maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ya. Ditinjau dari sifat bendanya seperti daging, babi, darah, dan bangkai ya. Emang dia sifatnya itu udah haram. Daging anjing haram, daging babi haram, daging biawak haram ya. Makan kecubung pun haram ya. Makan ganja pun haram karena emang dari sifat bendanya ya yang membahayakan ya. Ya sabar, nanti dijelasin ya, sabar ya. Dan yang kedua itu haram sababi. Apa sih haram sababi bu? Haram sababi itu maksudnya hukum asal makan itu sendiri adalah halal. Nah, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya makanan haram. Seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi, ya. Jadi haram sababi itu contohnya daging sapi yang digoreng dengan minyak babi. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti kan? Jadi hukum asalnya itu sebenarnya halal, cuman memprosesnya dengan cara yang haram, maka dia masuk ke haram sababi. Oke, lanjut. Ciri-ciri makanan haram. Yang pertama, terdapat dalil yang melarang pemakannya, ya. Yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudorot atau berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Ketiga, makanan yang mengandung racun itu juga haram. Dan yang keempat, makanan yang dapat memabukkan, ya. Alkohol berarti haram ya, karena dia memabukkan. Terus yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajen atau sesembahan. Jadi kalau ketemu makan di pinggir jalan, sajen itu haram ya. Oke? Lanjut? Ngantuk tidak? Tidak. Berarti ngerti ya sampai sini ya? Iya. Kemudian akibat mengkonsumsi dari makanan haram. Pertama dilihat, makanan haram akan merusak kesehatan. Kemudian doa tidak dikabulkan. Tadi kalau kita makan makanan halal, Allah pasti mengabulkan doa kita. Enggak yang tadi. Kalau kita makan makanan halal, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Namun sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Nah, merusak amal-amal soleh dan hina dan rendah. Dan terakhir, menyebabkan keturunannya rusak. Ya. Tunjuk ya. Ya, yang pertama Afifah. Coba, daging kambing halal atau haram? Halal. Cantreng, coba. Maju. Iya. Semuanya. Ya Allah.
Satu aja. Oke. Buru. Nanti ya. Rendang hasil curian. Arya, maju. Sayang banget Rendang Bu Guru, enak hasil itu Bu. curian. Aduh. Haram atau halal? Haram. Haram. Kenapa bisa haram? Ya Allah. Memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Iya. Sapi yang mati tergilas, mati di tempat. Siapa namanya? Virgi, maju. Sapi yang mati tergilas, mati di tahu ya. tempat. Halal atau Nggak tahu. haram? Haram. Ayo maju. Haram ya. Sapi yang mati tergilas mobil misalkan itu haram ya. Kalau matinya langsung mati di tempat. Kecuali kalau masih ada napasnya itu segera dipotong biar daging menjadi Jadi kalau sakaratul maut nggak apa-apa dipotong. nggak apa-apa dipotong aja. Asal masih ada napasnya dipotong aja. Terus ya. Kemudian ayam. Ayam halal atau haram? Halal. Nih, yang terakhir soto Banjar. Halal atau haram? Halal. Hah? Hah? Halal ya. Ibunya apa? Oke. Bu itu. Hah? Kucil Ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Ada yang bagus dulu ya. Kecil banget tuh kalau kelihatan Nggak kelihatan Bu Guru. Kelihatan ya, maaf ya. Nanti info akan diperbaiki. Nih, siapa yang mau maju? Tani, ayo. Maju. Ayo menghubungkan. Ayo. Memasak hewan. Ah, Bu Guru nggak kelihatan. Oh ya, ini jelek ya. Coba. Coba yang kamu kelihatan aja. Ya, hukum memakan ganja apa? Bisa deh. Haram. Ya. Ayo, Salwa maju. Yang kelihatan aja coba dihubungkan. Nanti ibu koreksi. Apa itu? Makan hewan buas hukumnya. Ayo, lanjut. Ini Michael. Ya, Peter. Selanjutnya Salsa. Maju. Yuk. Bangkai yang halal dimakan aja kelihatan. Ya, coba ibu koreksi ya. Dan itu satu belum lagi. Wow, satu lagi sisanya. Satu lagi sisanya. Nih, yang pertama. Memakan hewan buas hukumnya haram. Haram ya. Emang siapa di sini yang memakan hewan buas? Saya Baikin Bu Guru. Oh, mau doanya nggak dikabulin Allah. Makan biawak kemarin. Ya, jangan ya. enak Bu Guru. Jangan ya. Biawak giting makan sate. Terus, Hukum makan jengkol, Pak. ya hukum memakan jengkol, petai, dan bawang apa coba? Boleh. Boleh ya. Terus cara mati hewan yang halal dimakan itu diapain dulu? Disembelih dengan menyebut nama menyebut- Allah. Ini Benar dia. Iya, benar. Bulan double. Terus bangkai yang halal dimakan. Ibu. Bangkai yang halal dimakan. Balang. Belalang sama Ikan. ya kalau ikan sudah mati di tempat itu halal ya hukumnya ya. Oke, hukum memakan ganja yang terakhir. Apa? Haram atau halal? Haram ya, dia memabukkan ya. Bu, bukan daging kuda gimana? Daging kuda. Iya. Daging kuda itu hukumnya halal ya. Halal untuk dimakan daging kuda. Daging Daging unta juga halal ya. Bu, mau nanya Ibu. Nah, Kemarin saya lihat si Abu di kantin makan gorengan 501 Bu. Itu halal nggak Bu? haram dong Abu. Enak Bu, kenyang. Boleh seperti itu, emang Abu mau doanya nggak dikabulin? Nggak mau Bu Guru. Coba balik lagi ke kantin, jujur sama ibu. Dan beda Bu Guru, kan katanya kalau nggak ada uang minta ke Ibu. Iya, nanti ibu temenin ke ibu kantinnya ya. Kamu Boleh. harus minta maaf ya, harus jujur, harus ngaku kalau itu perbuatan yang tidak baik ya. Iya. Emang Abu mau tuh dalam perut makanan haram? Belakang. Gak mau kan? Nah seperti itu ya Bu ya. Oke, nanti ibu kasih tugas ya. Nih.
Terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan dari hal-hal yang tidak baik ya. Tugasnya adalah tulis di buku tulisnya masing-masing. Mencari makanan halal dan haram. Ya, carilah 5 makanan halal dan 5 makanan haram. Dikonsumsi. Ya, untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Sebelum kita pulang, kita tepuk pulang dulu mau nggak? Boleh. Oh iya, kan udah biasa kan? Yang biasa yang tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Boleh.